Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak ibu kelas 8, hari ini adalah mapel PPKN, yaitu bab 3 yang berjudul Peraturan Perundang-undangan Nasional. Kalian bisa membuka buku paket kalian di halaman 62. Mari kita membahasnya. Hakikat peraturan perundangan. Menurut S.J. Fox-Kema, Andrea, istilah peraturan perundang-undangan adalah legislation which giving of gazette books. Memiliki dua pengertian. Satu, peraturan perundang-undangan merupakan proses pembentukan atau proses membentuk peraturan perundang-undangan negara baik tingkat pusat maupun daerah. Yang kedua, ada perundang-undangan adalah segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Hakikat peraturan perundangan dalam pasal 1 ayat 2 UU RI nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan didefinisikan sebagai peraturan tertulis yang disusun oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Ini tercantum dalam pasal 1 ayat 2 UU RI nomor 10 tahun 2004. Selanjutnya, landasan berlakunya peraturan perundang-undangan. Di sini ada 3 alasan peraturan perundang-undangan menurut para ahli. Yang pertama adalah landasan filosofis, yaitu peraturan perundang-undangan disusun dan dilaksanakan harus sesuai dengan ideologi negara. Yang kedua adalah landasan sosiologis. Peraturan perundang-undangan ini berkaitan dengan kondisi atau kenyataan hidup dalam masyarakat atau sebagai peraturan perundang-undangan yang mampu mengayomi masyarakat dan sesuai dengan keyakinan umum. Yang ketiga adalah landasan yuridis. Landasan ini memiliki kesesuaian antara jenis dan materi peraturan perundang-undangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan sebelumnya. Selanjutnya ada asas-asas perundang-undangan. Di sini menurut Purnadi dan Surjono Sukanto ada beberapa asas dalam peraturan perundang-undangan. Yang pertama, undang-undang ini dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, memiliki kekuatan dan kedudukan yang lebih tinggi pula. Yang kedua, undang-undang ini bersifat khusus, yaitu mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum. Lalu ada undang-undang tidak dapat diganggu-gugat sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual, material bagi masyarakat maupun individu melalui pembaharuan atau pelestarian. Materi apa saja sih yang memuat dalam peraturan perundang-undangan? Di sini kalian bisa melihatnya, yaitu untuk mengatur ketentuan UUD 1945. Diperintahkan oleh suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang. Materi perpu dengan materi undang-undang. Yang keempat, materi muatan peraturan pemerintah berisi materi untuk menjalankan undang-undang. Materi peraturan presiden berisi materi yang diperintahkan oleh UU untuk melaksanakan peraturan pemerintah. Peraturan daerah memuat materi dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pemerintah. Lalu ada peraturan desa memuat materi dalam rangka penyelenggaraan urusan desa. Kalian boleh menghafal 3, 4 atau lebih dari ini asalkan kalian dapat menghafal ya. Selanjutnya, materi muatan peraturan perundang-undangan menurut pasal 6 ayat 1 nomor 10 tahun 2004. Di sini materi muatannya perpu ini mengandung asas adanya pengayoman, kekeluargaan, kenusantaraan, Bhinneka Tunggal Ika, kebangsaan, kemanusiaan, keadilan serta keseimbangan, keserasian dan keselarasan. Lalu ada jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Tata urutan peraturan perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan peraturan hukum bawahnya.
Di Indonesia telah terjadi beberapa kali perubahan tata urutan peraturan perundang-undangan dan yang terakhir berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Sebagai berikut, ada UUD NRI tahun 1945. Ada undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, Perpu ya. Lalu yang ketiga ada peraturan pemerintah atau PP. Yang keempat ada peraturan presiden yaitu Perpres, dan yang kelima ada peraturan daerah. Ini adalah hierarki dari peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang merupakan hukum atau sumber hukum tertinggi. Menurut Miriam Buniarjo mengatakan bahwa Undang-Undang 1945 memiliki kedudukan yang istimewa karena undang-undang dibentuk menurut suatu cara yang berbeda dengan pembentukan undang-undang biasa. Dibuat secara istimewa dan dianggap sebagai suatu yang luhur. UUD merupakan piagam yang menyatakan cita-cita bangsa Indonesia dan merupakan dasar organisasi kenegaraan suatu bangsa. Lalu yang keempat, undang-undang memuat garis besar tentang dasar dan tujuan negara. Di sini ada undang-undang peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Dalam Perpu ini dibentuk dengan alasan atas perintah Undang-Undang 1945, atas perintah TAP MPR, atas perintah UU terdahulu dalam rangka mencabut dan mengubah serta menambahkan undang-undang yang ada berkaitan dengan kewajiban atau kepentingan orang banyak. Perpu ini dibentuk oleh Presiden tanpa harus mendapatkan persetujuan dari DPR. Sebelumnya, situasi ini harus situasi darurat. Dalam arti persoalan tersebut muncul harus segera ditindaklanjutkan. Ada PP dibuat untuk melaksanakan undang-undang, ada Perpres yaitu untuk melaksanakan undang-undang, ada Perda. Perda ini merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota yang dibuat untuk melaksanakan perundang-undangan yang lebih tinggi sesuai dengan kebutuhan daerah. Lalu ada proses pembentukan perundang-undangan. Dalam pembentukan perundang-undangan ini adalah satu proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan persiapan teknik penyusunan, perumusan pembahasan pengundangan dan penyebarluasan yang diatur dalam UUD Nomor 10 Tahun 2004. Di sini ada, kalian bisa melihatnya, undang-undang yaitu adalah dilakukan dalam suatu program legislasi nasional lalu dikoordinasikan oleh DPR melalui alat kelengkapan khusus dalam bidang legislasi. Terus biasanya proses pembentukan undang-undang ini bersama DPR dan Presiden. Ada beberapa pihak juga yang mengajukan rancangan undang-undang yaitu antara lain DPR, Presiden, dan DPD. Setelah itu ada perencanaan penyusunan RUU dari Presiden. Dalam perencanaan ini, dalam pembentukan RUU dapat berasal dari setiap departemen yang kemudian dirancang lalu diajukan kepada Presiden. Setelah diuji dan dipertimbangkan, lalu Presiden mengambil keputusan perlu tidaknya RUU tersebut untuk diteruskan. Jika diteruskan, maka DPR mulai membahas RUU dalam jangka waktu paling lama 60 hari sejak disampaikan. Setelah pembahasan selesai, lalu RUU disetujui oleh DPR, lalu paling lambat itu adalah 7 hari kerja disampaikan oleh pimpinan DPR dan Presiden untuk disahkan. Ini adalah beberapa perencanaan penyusunan RUU dari Presiden. Proses penyusunan RUU dari DPR seperti apa? Dalam pasal 20A ayat 1 ini dijelaskan bahwa DPR memiliki fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan. RUU diajukan oleh DPR harus disampaikan dengan surat pimpinan Dewan kepada Presiden dalam waktu pembahasan 60 tidak kurang 60 hari setelah disampaikan. Kalau proses PP ini biasanya ada tahap penyiapan rancangan dan yang kedua ada tahap pembahasan. Setelah perancangan akan diedarkan
kepada